Perkenalkan, nama saya Rehan Falsadin dengan NIM 64240340, kelas 64 3A 26. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan atau ramalan penjualan di tahun berikutnya. Oke, di sini saya punya data penjualan mobil Toyota GT86 dari periode 2015 sampai 2024. Di sini tahun 2015 Toyota GT86 memiliki penjualannya sebesar 29 unit, 2016 28 unit, 2017 53 unit, 2018 71 unit, 2019 67, 2020 37 unit, 2021 18 unit, 2022 29 unit, 2023 462 unit, dan 2024 56 unit. Sini kita akan meramal penjualan di tahun 2025 atau di tahun berikutnya. Sini kita mempunyai rumus persamaan pertama. Kita memakai rumus ini, yang ini, karena rumus yang ini. Lalu rumus yang kedua ini adalah untuk rumus persamaan kedua. Untuk rumus persamaan satu kita memakai yang warna biru ini. Untuk rumusnya seperti ini. Sebelum kita memasuki rumus persamaan satu, kita hitung dulu sales tahun X-nya berapa. Untuk mencari tahu tahun X-nya ini, kita memiliki setiap tahun pertama kita hitung dari angka 0. Bisa dilihat seperti ini, angka 0. Dan sampai seterusnya. Karena di sini dimulai dari tahun 2015 sampai 2024, berarti kan ada 10 angka, berarti salah guys. 9 unit. Karena di sini ada 10 dihitungan dari 0, berarti di sini 9. Nah, untuk jumlah ini kita masukkan angka 10 total dari sini. Terus 45 ini guys. Nah, tahun ini kita ditambahkan menjadi 45 angka. Jadi kita mendapatkan angka 45. Ini ditambah ya semuanya, dari 10 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 4 5 6 7 8 9 sampai 9, totalnya ada 45. Untuk mencari nilai X-nya, kita dikalikan total tahun dikali sales. Berarti kan 0 kali 29 kali 0 totalnya segini guys. 0 terus 28 kali 1 28 dan seterusnya. Tuh. 53 kali 2 106, 71 kali 3 213, 67 kali 4 268. Untuk mencari nilai X kuadratnya ini 0 dikali kuadrat 2, berarti 0 kali 0 berarti 0. Terus 1 kali 1 berarti 1. 2 kali 2 berarti 4. 3 kali 3 berarti 9. Nah,
sampai seterusnya. Nah, kita punya data gini, 5 kali 5 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Nah, di sini kita jumlahkan semuanya. Total menjadi 285. Nah, sini karena ini 10 tahun, karena ini ada 10 tahun, kita taruh angka 10 di sini. 45-nya tidak dihitung karena kan ini penjumlahan. Oke. Nah, lalu di sini kita kasihkan tanda tanya saja. Nah, karena kita udah mendapatkan tabel berikut seperti ini, lalu kita lanjut ke persamaan pertama. Sebentar. Oke. Nah, rumusnya seperti ini, guys. Kan? Maaf guys, ini ini namanya sigma, berarti sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X, berarti rumusnya segini. A nya itu kita ambil dari nilai total sel sini, 850 tambah 10A. 10A nya berarti N ini kita ambil dari tahun, total semua tahun ini kan kita ada 10 tahun, berarti 10 tahun. A nya ini kan kita belum dapat nilai A nya, jadi kita pindahkan ke belakang tambah 45, karena 45 ini dapat dari jumlah ini, sigma ini kan jumlah sigma, karena B nya kita belum dapat juga, berarti B nya kita pindahkan ke B, kita pindahkan ke belakang, berarti 45B. Nah, 9 nya ini dapat dari mana, nanti kita lanjut ke bawah dulu. Tinggi. Nah, lalu 531 ini, terus kita mencari nilai X Y nya. 531 di sini dari nilai X Y nya, terus 45 ini dari nilai Romawi nya ini sini, lalu tambah B sigma X pangkat sigma X. 285 ini dari nilai X kuadrat. Kenapa bisa dikali 9 kali 20? Karena di sini kita harus samakan angkanya. Angkanya harus sama nih, 10 per 5 yang bisa dibagi, yang bisa biar jumlahnya sama, 45 dikali 2 10 dikali 9. Ini guys, sebentar ya. Nah, kan lihat 10 kali 9 kan 90. Di sini kita harus samakan nih, di sini nih. Di sini kita harus samakan angkanya biar habis semua. Nah, lalu 50 dikali 9 total 7.650. 10A kali 9 90, 45 dikali 9 45.
terus 531 kali 2 totalnya 10.622, lalu 45 dikali 2 90. Kita samakan angkanya. Ini di sini kita harus samakan angkanya. Lalu 285 dikali 2 totalnya 570. Lalu kita kurangkan angkanya. Kurang. Nah, sini saya dapatnya minus ya guys. 405 dikurang 570 minus 165 7, terus 7.650 dikurang 10.622 jadi minus min 2.976. Nah, situ di situ 2976 ini kan nilai B. B sama dengan 2976 karena di sini nilai B nih. Nilai B. Terus ini nilai A-nya. Terus 2976 di sini dibagi ya. Min 2972 dikurang minus 165, totalnya jadi 18. Kenapa bisa 18? Karena kan minus ketemu minus sama dengan plus. Oke. Nah, di situ kita udah dapat nih persamaan satunya. Lalu kita masuk ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini 850 dapat dari mana, Rehan? Dari nilai sales ini jumlahnya 850. Terus 10-nya ini sebenarnya sama aja, rumusnya sama yang ini sama yang ini, tapi kita lihat dulu nih. Tapi sini kita cuman dapat di sini 18, ini nilai B, sini nilai A-nya. Oke. Nah, plus 90 sama nih depannya, angka depannya sini kayak gini. Lalu plus 850 tambah 10A 45B. Nih, sama ini nih X kuadrat. X kuadrat ini dapat dari 18 ini, buat nilai B ini, nilai B ini nih, nilai B nih. Kan 45 ini kan penjumlahan dari ini nih, sigma 45 dari tahun. Nah, kan kita udah dapat nilai B-nya nih. Berarti di sini 18 kali 2. Sini kita punya nilai. Udah salah guys. Nah, ini apa 50 diturunin lagi, apa 50 dikurang 10A tambah 45 dikali 18 kan 810. Nah, lalu ini dipindahin 850 dikurang 810 sama dengan 40. Nah, 10-nya ini kita diamkan saja. 810 sama dengan 40 di 40 sama dengan 10. Lalu sininya. Nah, 40 dibagi 10. Karena 10 kita diamin, 10-nya ini dibuat dibagi, jadi 40 dibagi 10 sama dengan 4. Lalu kita cari nilai Y-nya. Nilai Y-nya segini guys. Nah, Y sama dengan
Rumusnya nih, Y sama dengan A sama dengan BX. Y, A nya kan nilai A nya yang ini 14, masukin. Lalu nilai B nya kan 15. Lalu X nya kan, X nya nih semua tahunnya, total semua tahunnya jadinya 10 kan, kita ada 10 tahun. Terus sama dengan 4 ditambah 180, dapat 180 dari mana? Dari 18 kali 10 sama dengan 184. Berarti tahun 2025 data penjualan mobil Toyota G86 periode 2025 hasilnya 184. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Nah, tadi kita menghitung time series moment, lalu kita menghitung time square. Yang membedakan time series moment dan time square beda di tahun ini ya guys. Kalau time series moment kan dimulai dari angka 0 di awal tahun pertamanya untuk mencari series moment. Nah, untuk mencari time square kita ambil di tengah-tengah sini guys, dari 2019 sampai 2020. Karena saya 10 tahun hitungannya genap, kita mulai dari -1 dan 1. Bentar guys. Nah, kayak gini. Nah, tuh kayak gitu guys. Ini kita ambil tengah-tengah. Jadinya 2020 dan 2019. Tengah-tengah ini kita S1. Nah, setiap tahun ini kita kasih angka genap kayak 3, 4, 5, 6 seperti gitu guys. Guys, lihat. Ya 3, 5, 6. Ya 3, 5, 7, 9 itu angka ganjil semua ya guys. Karena kita genap, di sini angkanya ganjil guys. Nah, kalau tahunnya misalnya tahun Anda 11 tahun, mau ngitung 11 tahun berarti kan ganjil. Berarti tahun X ini hitungannya dari 0 guys. Misalnya di sini angkanya, misalnya Anda mulai dari 2019, sini 0, terus terusnya 1, 2, 3, 4 sampai atas minus tapi. Nah, kalau dari 0 ke bawah dari sini berarti angkanya plus. Nah, habis itu kita nyari nilai X, Y, berarti -9 dikali 29 totalnya -261 dan seterusnya. Apa guys, minus di atasnya tuh. Untuk mencari nilai X kuadratnya sama aja kayak tadi, -9 ke 9 81. Nah, kalau dari nilai X ini jangan dikasih minus ya. Jangan dikasih minus, biarin aja minusnya dihilangkan. Lalu dijumlahkan, totalnya segini 330. Lalu ini juga ditotalkan, nilainya segini. Lalu totalnya segini. Terus totalnya segini. Ini ditambahkan nih guys. Ini saya kasih 2025 bukan saya kasih totalnya 850, bukan. Ini sebenarnya penjumlahan. Karena saya lupa, kayak jumlah kemarin nih kayak time series moment kayak gini, saya lupa masukin. Tapi di sini total penjumlahannya, bukan angka penjualan pasti 2025. Nah, untuk kita tahu angka pasti penjualan 2025 nih ada rumusnya. Rumus untuk persamaan satu seperti ini. A sama dengan sigma Y sama dengan dibagi 6 dibagi N. Lagi nih guys, sebentar guys. Nah, sigma ini sigma nih di sini sebenarnya sigma guys. 850 dibagi 10 ini dari mana? Karena saya ada 10 tahun, berarti 10 tahun
nih penghitungan dari tahun ini nih. Tua gapat manam jupan sampai 2024 aja, jangan 2025. Jadi 85 tahun. Nah, untuk persamaan dua seperti ini guys. B sigma X dibagi sigma X kuadrat. 2976 ini sigma X ini sigma X ini totalnya 276 ini jumlah. Ini sigma ini jumlah ya, ini 2025 nih. Aduh, salah nih. Saya jumlah sigma ini jumlah. Nah, dibagi 330 sigma X kuadrat nih 330 nih tuh y. Nah, situ kita nyari y-nya, nilai y-nya seperti ini. Y 85 ditambah 9. Y sama dengan A tambah B dikali X. 85 ini dari nilai persamaan 1 tambah B ini nilai angka 9 dikali 11 ini kan ini dari tahun ini nih X ini tahun ini. Nah 85 ditambah 99 dari mana? 9 kali 11 99. Nah totalnya 184. Nah harus diingat time least square sama time series moment tuh nilainya tuh harus sama guys. Nah, nilainya harus sama keduanya, nggak boleh beda. Kalau beda dilihat lagi gitu. Lalu kita menghitung semi average. Nah semi average tabelnya seperti ini guys. Bisa karena saya tahun genap kita bagi menjadi 55. Jadi 55 seperti ini guys. Kalau ganjil beda lagi. Kalau ganjil itu kayak mana ya, tahun tengahnya tuh harus sama kayaknya, kayak 2019. Nah makanya itu juga harus sama guys, sepertinya gitu ya, karena saya nggak dapat tanggal ganjil. Nah lalu seperti ini guys. Nah, kenapa dapat 248 kan? Karena ditambahin guys nih, 29 ditambah 28 tambah 53 tambah 71 tambah 67 jadinya 248. Lalu 37 tambah 18 29 462 tambah 56 dapatnya 206 gitu. Nah saya ya, nah 248 bagi 5, kenapa bagi 5 Rehan gitu ya, karena di sini 5, tahunnya cuma 5 di sini kan dibagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5 totalnya 49,6 terus 2 dibagi 5 totalnya 120,4. Nah, gitu bos. Nah ini nih action yang bikin bingung kalau mau mencari begini nilai ganjil nilai genap. Kita ambil 2017, sisain 2 angka min 1 min 2 dipaling di tahun 2 tahun setelahnya. Kayak ini kan aku kan ngambilnya 2017 untuk nilai 0 ya, berarti 2015 ya minus 1 minus 2 dan seterusnya ke bawah sampai 7 nih, 7 sini 8. Sini emang harus kayak gini guys. Bentar saya. Nah ini 8 kan dari mana Rehan? Dari 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah untuk mencari nilai A nya seperti ini. Nilai A nya kan ini nilai A nih 9,6 nih nilainya. Nah, nilai B nya kayak gini guys. Nah nilai B nya rumusnya kayak gini, 120 nih 130,4 dikurang 49,6 sama dengan 5 sama dengan 5 dibagi 5 nih 5 ini nih 5 bagi 2 berarti sekali kan nih bagi 2. Nah,
total 70,8 dibagi 5 lagi jadi 14,16. Nah, untuk mencari nilai Y-nya kita harus menggunakan rumus seperti ini. Jeng jeng jeng. A tambah B tambah X sama aja nilai, semua nilainya itu rumusnya sama semua untuk mencari nilai Y sama X. Yang beda mah cuman time series moment. Oke. Nah, A tambah B dikali X. Nah, 49,6 kan nilai A nya kan ini 49,6 dan nilai A nya ini 49,6 dan nilai B kan nilai B nya jadi 14,6 bukan 120,4 lagi nih. Nah, 49,6 tambah 14,16 dikali 8 di mana nih? Kali 8 di sini nih. Dari tahun ini nilai X. Nah, 49,6 ditambah 113,28 dapat dari mana? Dari 14,16 dikali 8 jadi 162. B sini enggak harus sama ya sama timeless square sama time series moment. Oh iya, untuk time series moment nih kita harus bulatin. Kalau ada dapat koma kita bulatin saja. Timeless square juga kalau semi average mah nggak usah guys. Tuh. Kenapa nilainya 162,88 kok beda sama time series moment sama timeless square? Timeless square kan sama time series moment itu 84. Nah, semi average tuh nggak harus sama angkanya, yang penting tidak jauh dari angka kita dapat ini 184 nya. Beda 20 angka masih oke lah, yang penting jangan sampai jauh banget. Terus misalnya nih sampai seribuan bedanya, salah, nggak boleh. Selisihnya harus sedikit, nggak boleh jauh banget guys, begitu. Nah guys, kita akan mencari nilai regresi. Nah, hasil penjualannya seperti ini, hasil penjualan Toyota G86 guys dari tahun ke tahun. Nah, ini 850 dari mana kalian? Di total semuanya ini nih guys, totalnya 850. Nah, tenaga pemasaran ini sebentar. Keren, kok tenaga pemasarannya segini? Saya kenapa bisa begitu? Nanti saya kasih tunjuk. Kita harus pakai nilai seperti ini. Sini. Nah, X-nya ini dapat segini dari 530 dikali 530 jadi 280.900. Nah, 53 kali 9 kali 539 totalnya segini. Nah, jumlahnya hasilnya segini guys, 39.161,7. Nah, lalu untuk mencari nilai X nya sama aja, X dikali Y tenaga pemasaran dikali hasil penjualan. Nah, totalnya segini guys, sampai bawah. Nah, totalnya juga segini, 56 31 34 56 563 134. Nah, lalu kita mencari nilainya. Nilainya seperti ini guys, sigma Y kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurang kurung sigma X buka tutup kurung kuadrat. Nah, 850 ini nilai sigma Y, ini nilai sigma Y ini 850 dikali 961. Nah, angka sigma X kuadrat nih ini guys. Nah, terus dikurang
sigma X nya ini nih 6261, terus sigma XY nih 563134. Itu angkanya guys. Nah, lalu dibagi N, nilai N ini kan semua total tahunnya. Ada 10 tahun dari 2015 sampai 2024. Terus dikali sigma X kuadrat, ini nilai X sigma kuadrat nih 396161,7, lalu dikurang sigma X nih 6261 dikasih kuadrat, kurung kuadrat. Hasilnya begini guys. Totalnya 850 dikali 396161,617, totalnya banyak macu. Berapa nih? Ya seginilah nih. Ini semua tambahin. Habis itu dikurangin. Mana kurangnya mana? Nah, dikurangin 3.367 dikurang 3.525, hasilnya minus, jadi 158.407.524. Terus 3961.670 dikurangin 39.200, totalnya 416. Nah, dibagi tuh guys, jadi hasilnya segini tuh 300,874. Lalu untuk nilai B nya seperti ini guys. Nah, sama aja, yang penting N sigma X Y dikurang sigma X sigma Y sama dengan dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma. Nah, N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X kuadrat sama dengan 10 kali ini angka ini segini, dimasukin yang angka yang ini nih 10 kan dari N 10 kan, nilai N itu kan 10 dari total tahunnya dikali 56314, nilai X nya kayak gini, lalu dikurang 5.631 5.631.340. Ini total ini 10 dikali 5.1 nih, di totalin 261 dikali 850, 10 kali 391, terus 6261 nih dikali 2, berarti 6261 dikali 2 6261, total segini. Nah, lalu dikurangin dapetnya segini, habis itu segini dapetnya 0,74. Nah, untuk mencari Y nya pakai rumus seperti ini guys. Rumusnya sama kayak time series moment sama time least square, sama nih nilai A nya kan 184 dari mana Rehan? Nih dari ini nilai X, ini nilai Y nya nih. Di sini kita nyari angka X nya, nilai X nya dari time least square nih. Kan nilai Y nya kan 184. Tadi kan time series moment sama time least square tuh nyari nilai Y. Kalau regresi nyari nilai X. Nah, 184 sama dengan nilai A nya kan berapa itu? Minus ya. Ini minus 380.724.7247. Nih, di sini digenapin ya, sama saya di sini kagak belum digenapin, ditambah 0,74 nih. Di sini saya bulatkan. Kalau di sini kan enggak. Nah, lalu 0,74 ini nilai B nya ini kita pindahkan ke depan dikali sama dengan 184 nilai Y nya dikurang minus 380 nilai A nya, totalnya
jadi 56,74. Kok jadi plus kalian? Karena minus ketemu minus jadi plus. Nah, itu X sama dengan 56,74 dikali 0,74 dibagi 0,74. Kenapa bisa 0,74 sini? Karena nih kita ambil nilai A nya, kita pindahkan ke sini dibagi. Nah, jadi totalnya 759,19. Nah, harus diingat hasil dari X ini nih, nyari angka X ini tidak boleh jauh juga dari angka data penjualan tenaga pemasaran yang ini guys, nggak boleh jauh banget. Misalnya beda 1000 itu juga nggak boleh, beda 12.000 nggak boleh. Kalau beda dikit juga nggak apa-apa, kayak beda 100 200 masih boleh. Nah, terima kasih sudah lihat video ini. Dadah. Assalamualaikum.